Pagi datang dengan cerah, diiringi kicauan burung yang menyambut hari. Sebuah awal baru dimulai, membawa harapan bagi setiap langkah yang akan dijalani. Suara alarm membangunkan Angel dari tidurnya. Ia meraih ponselnya dan mematikan alarm, lalu duduk sejenak. Ia membuka jendela, dan udara pagi pun masuk ke dalam kamar. Cahaya matahari menyapa, menandai dimulainya hari yang baru. Ma, Angel berangkat ya. Assalamualaikum. Setiap siswa melangkah ke sekolah dengan membawa ceritanya masing-masing. Ada yang datang dengan tawa dan semangat, ada pula yang datang sambil menyimpan beban yang tak terlihat. Dan di balik setiap perubahan perilaku, selalu ada alasan yang lebih dalam. Inilah kisah Angel, seorang murid teladan yang perlahan mulai berubah. Sore itu, ayah kembali pulang terlambat. Kemarahan ibu yang sudah lama tertahan pun akhirnya meledak. Dari mana aja kamu, Mas? Kamu pulang nanti mau terus sih? Kamu bilang kamu balik buat anak kita aja, Mas. Kamu langsung pulang ke rumah ya? Saat Angel pulang, kemarahan itu sudah lebih dulu ada. Ia hanya terdiam, mendengarkan, tanpa tahu harus berbuat apa. Kamu punya buktinya enggak? Gak usah dulu kalau nggak ada buktinya. Jangan percaya gosip tetangga. Kamu pikir aku nggak curiga apa? Kita jarang ketemu, jarang kumpul. Kamu bahkan nggak pernah kan nanyain gimana kabar anak kita, Angel? Kamu nggak peduli, Mas, sama anak kita? Bisa nggak sih? Perlahan rasa lelah itu tumbuh dalam diri Angel. Bukan hanya lelah karena hari yang panjang, tetapi juga lelah menyimpan perasaan yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Keesokan harinya, Zea berkunjung ke rumah Angel untuk melakukan kerja kelompok. Assalamualaikum, Angel. Hai, iya Zea. Sampai lu? Iya, baru sampai. Lama bener. Ayo udah masuk. Ya, makasih. Emang orang tua lu ada di rumah? Ya, bokap gua kerja, nyokap gua di dalam. Ayo masuk aja. Oke. Assalamualaikum. Masuk aja Zea. Ayo duduk. Silakan. Gua ambil minum dulu ya. Oke, makasih. Nih ya minumnya. Oh, makasih ya. Iya. Angel nanti makan apa ya? Itu kan Zea. Ada Zea. Iya tante, Zea lagi ngapain di sini? Main sama Angel? kerja kelompok tante sama si Angel. Oh, lagi itu ya, nak. Zea, kamu rajin banget sih, masih mau datang buat kerekom. Kamu juga pinter lagi. Andai Enggak kok, Angel kayak Tante. kamu. Angel juga rajin, anaknya baik juga. Dari kejauhan, Angel menyaksikan Zea ibunya lagi, Zea memuji lagi. Zea dan Banding-bandingin aja membandingkannya dengan dirinya. Apaan sih mah banding-bandingin aku sama Zia terus? Gak gitu, Angel. Angel!
Angel, nggak gitu maksudnya, Angel. Gak gitu gimana? Gue selalu dibanding-bandingin, gak di rumah, gak di sekolah. Aku nggak bermaksud. Nah, udah deh lu, ganggu gue aja, mending lu pulang sana. Itu kan Angel. Angel, tunggu. Dia lagi. Angel, tunggu. Apaan sih? Cepet amat sih, Angel. Lambat apa? Apaan sih? Pagi-pagi udah berisik aja nih orang. Amat sih lu. Jadi anak-anak, sekarang kita akan mempraktikkan olahan coklat dan gula. Kalian sudah siap semua kan? Sudah, Ibu. Oke, waktu akan dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10. Baik, Ibu. Baik, Bu. Setelah praktik, Ibu Indah melakukan penilaian. Jadi anak-anak kalian bisa melakukan hasil kalian di meja. Saya lihat ini produk kalian sudah memiliki kualitas yang bagus ya. Jadi sekarang saya ingin meminta kalian untuk mempresentasikan hasil dari produk kalian. Oke, ini terlihat sangat bagus. Dimulai dari produknya Zia, mungkin bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, Zia, silakan mempresentasikan hasil produknya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil produk yang saya bikin, yaitu produk isi. Jadi bahan utama dari produk isi ini adalah menggunakan. Terima kasih. Jadi ya, presentasi kamu sangat bagus dan produk kamu juga terlihat sangat bagus juga. Aplausnya teman-teman. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Sekarang saya ingin Angel untuk mempresentasikan produknya. Angel, silakan maju ke depan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil produk yang Gua dong, ini gua gimana? Ya, ini udah aku bikin sendiri. Ada aja deh Ibu. Tapi kok kamu tidak bisa menjelaskan produk ini yang baik? Ya udah sih Bu, ini saya bikin sendiri. Terus kenapa sih Ibu meragukan saya? Karena saya nggak bisa ngejelasin. Kamu niat gak sih ikut mata pelajaran saya? Enggak, males. Kok gitu? Saya sudah mengajar dengan baik, tapi kamu malah begini. Ya udahlah Ibu, kalau nggak mau ngajarin saya, udah saya mah serah mau dikasih nilai berapa juga. Elah, ya udah sih, orang gue juga beli pakai uang gue sendiri, ribet banget deh. Beli dah lu. Baik, kelas saya akhiri. Dan bagi yang merasa curang karena membeli produk yang telah jadi, jangan diulangi lagi ya ke depannya. Terutama kamu Angel, jangan diulangi lagi ke depannya. Dan karena kamu sering bolos akhir-akhir ini, juga tidak boleh dilakukan kembali. Oke. Kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda merasakan kejanggalan dalam diri Angel dan memutuskan untuk menelpon Ibu Sela sebagai wali murid dari Angel. Halo, assalamualaikum Ibu, apakah ini benar wali murid dari Angel? Gitu. Ini Angel akhir-akhir ini sering bolos, Bu. Kira-kira kenapa ya Bu Angel kok sering bolos? Oke Bu, mungkin kedepannya bisa dinasihati Angelnya ya Bu untuk tidak sering-sering bolos. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari saat Angel pulang sekolah, ia langsung memainkan ponselnya. Pulang. Angel, Mama mau bicara sebentar.
Angel, Mama mau bicara sebentar. Apalagi sih, Mah? Gak gua aja. Orang lagi istirahat juga. Taruh nggak HP-nya? Asik. Ditaruh nggak HP-nya? Iya, ini ditaruh HP-nya boleh banget sih. Dari mana aja kamu? Dari pulang sekolah lah, pakai nanya lagi dari mana? Oh, pinter bohong ya sekarang. Dari mana aja kamu? Dari pulang sekolah, Ma. Tanya aja sama Bu Indah kalau nggak percaya. Bu Indah tadi telepon Mama, katanya kamu akhir-akhir ini bolos. Kenapa? Mama nggak pernah ngajarin kamu bolos ya? Ya udah sih, emang kenapa kalau sekali-sekali aku bolos? Nggak boleh gitu. Oh, pembangkang ya sekarang ya, mulai ya. Nggak usah ngatur-ngatur hidup aku, bisa nggak sih, Ma? Angel! Apaan sih, Ma? Aku nampar-nampar aku? Yaudah, kalau Mama udah nggak sayang sama aku lagi, mending aku pergi aja dari rumah ini. Angel! Pembangkang ya sekarang. Angel memutuskan pergi ke taman untuk menenangkan diri. Males banget deh, nggak di rumah, nggak di sekolah, selalu dibanding-bandingin. Loh, itu kan Angel, ngapain duduk di taman sendirian? Loh, Angel, kamu ngapain duduk di Sakit taman banget ya pipi sendirian? gua. Tadi juga ngapain lagi Bu Indah nyamperin Ya. gua? Kenapa? Kenapa kamu megangin pipi terus? Ya menurut Ibu, Kamu habis ditampar sama siapa? ya menurut Ibu saya kayak gini gara-gara siapa? Ya gara-gara Ibu yang udah bilang ke Mama saya kalau saya sama ini nggak ke sekolah, saya bolos. Tapi kan emang itu peraturannya, kamu nggak boleh bolos, Angel. Udah deh Bu, Ibu nggak usah ikut campur urusan saya, berisik banget sih. Suatu hari, pertengkaran orang tua Angel semakin memuncak. Aku nggak bisa ya begini terus. Kamu jangan pulang, sibuk sama perempuan lain. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Aku muak ya sama kamu Sela. Dituduh terus. Aku cuma butuh waktu sendiri. Kamu sama sekali nggak pernah ngerti tekanan kerjaan aku gimana di kantor. Halah, aku juga kerja. Kita sama-sama sibuk, tapi aku tetap pulang buat Angel, anak kita. Sementara kamu bahkan nggak pernah sekalipun pulang buat anak kita. Drama banget kamu ya Sela. Kalau kamu udah datang sama aku, bilang aja Sela. Mau apa? Mau cerai? Ya udah, kita cerai aja. Aku juga udah capek sama yang ngadepin kamu yang temperamental suka marah-marah. Angel yang lelah akan keadaan pun memilih untuk pergi. Mama sama Papa setiap hari selalu berantem. Aku capek. Terlihat langit di sekitar danau pun mulai mendung. Suasana menjadi gelap. Hujan perlahan turun disertai Udah angin nggak dan pernah suara ada gemuruh di ketenangan di kejauhan. rumah. Orang tuaku selalu aja bertengkar. Mereka udah nggak ada waktu buat aku lagi. Aku juga selalu dibanding-banding. Apakah aku sekurang itu menjadi seorang anak? Apakah mereka menyesal melahirkan anak seperti aku? Mah, Pa, Angel pergi dulu ya. Mama sama Papa jangan bertengkar lagi. Angel! Angel, kamu ngapain? Kamu mau ngapain, Angel? Turun! Kamu kenapa? Capek Bu, aku pengen semuanya udahan, aku pengen mati aja. Kamu jangan gitu. Kamu ini berharga, Angel. Semua orang sayang kamu. Kenapa? Bohong, orang tua aku gak sayang sama aku. Mereka setiap hari berantem. Ibu aku bandingin aku sama orang lain. Tapi pasti diam-diam mereka sayang ke kamu, Angel. Kamu kalau ada apa-apa nggak apa-apa cerita sama ibu. Tapi nggak apa-apa kalau belum siap juga nggak apa-apa. Saya capek Bu, saya selalu dibanding-bandingkan di rumah. Saya pengen semuanya berakhir. Tapi kamu harus ingat, nak, ibu ada di sini. Alah udah Ibu nggak usah pura-pura deh. Saya nggak butuh Ibu ada di sini. Kenapa begitu? Ibu akan selalu ada untukmu. Angel, kamu itu berharga. Kalau ada apa-apa, kamu boleh cerita sama ibu. Udah deh Bu, gak usah peduli, Ibu sama aja kan kayak mereka. Angel, bukan gitu. Angel, gak gitu, nak. Sini ikut ibu. Sini duduk sama ibu, kita obrolin dulu. Nak, ibu cuma mau kamu jujur sama diri kamu sendiri. Kamu
Kamu capek gak apa-apa, lelah gak apa-apa, nangis juga gak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu mengakhiri diri kamu. Aku capek, Bu. Aku harus dituntut jadi angel yang teladan, angel yang baik, angel yang harus bisa segalanya. Orang tua aku juga setiap hari berantem, Ibu, di rumah. Aku tuh capek, aku nggak suka di rumah. Aku nggak bisa menemukan ketenangan di rumah, Ibu. Angel, hidup ini terlalu berharga untuk dilepaskan. Apapun masalahmu, melukai diri sendiri bukanlah jawabannya. Kamu tidak sendirian. Kalau lelah, bicaralah. Kalau sakit, minta bantuan. Jangan akhiri hidupmu. Kamu terlalu berharga, nak. Sebenarnya ibu kamu itu sayang sama kamu. Kamu harus tahu perjuangan beliau. Kalau beliau itu berangkat kerja subuh, terus pulangnya tengah malam. Itu untuk semuanya memenuhi kebutuhan kamu. Tapi ayah saya nggak kayak gitu, Bu. Ayah saya itu jarang banget pulang, setiap hari cekcok sama ibu saya. Sekarang orang tua saya bahkan mau bercerai. Nanti kalau orang tua saya bercerai, saya sama siapa, Bu? Nah, kamu gak sendirian. Ada ibu, banyak banget yang sayang sama kamu. Ada Bea, ada teman-teman yang lain juga. Dan kamu kalau ada apa-apa juga bisa cerita sama ibu. Jadi jangan merasa sendirian ya. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Ibu anterin kamu ke rumah kamu. Dan jangan lupa kamu minta maaf ke mama kamu. Ya, Bu, nanti saya kalau udah di rumah saya bakalan minta maaf sama ibu saya. Ya, jangan diulangi lagi ya perbuatan tadi. Ya, Bu. Angel pulang dengan perasaan menyesal dan ingin meminta maaf pada ibunya. Angel, itu ibu kamu bukan sih yang udah nungguin kamu? Ah, iya benar, Bu. Loh, kenapa nangis? Ma, Angel minta maaf ya kalau Angel udah jadi anak yang pembangkang dan gak nurut sama Mama. Nggak apa-apa, jangan diulangin ya nak. Udah Iya. yuk masuk, mama udah siapin banyak makanan buat kamu. Ibu Sela pun memaafkan dan Angel berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam dunia pendidikan, cara guru berkomunikasi bukan hanya soal memberikan pembelajaran, tetapi juga soal bagaimana kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid kita. Dan jika ada murid yang mengalami perubahan seperti perubahan perilaku, temperamental, tidak fokus, dan lain-lainnya, kita harus lebih peka. Kita harus tidak boleh menyalahkan murid tersebut, karena terkadang tindakan tersebut itu dapat terjadi karena murid tersebut memiliki sesuatu. Sebelum menegur, alangkah baiknya guru berhenti sejenak, mendengarkan dan mengobrol baik-baik dengan muridnya. Dari situ kita melihat apa yang dirasakan oleh murid tersebut. Nah, juga sikap tersebut itu bukan hanya menunjukkan bahwa guru hanya memberikan pembelajaran, tetapi juga menunjukkan tentang kita itu menemani proses tumbuh dan berkembang muridnya. Nah, etika komunikasi itu juga penting, di mana kita itu tidak boleh menasehati dengan kata-kata yang menyakiti agar murid lebih terbuka dan tidak merasa terhakimi. Sini ikut saya. Hal yang sama juga penting bagi orang tua, di mana terlalu sering membandingkan anak dapat membuat anak merasa kurang. Dan setiap anak itu memiliki waktu dan jalannya sendiri dalam belajar dan bertumbuh. Yang mereka butuhkan bukan pembuktian, tetapi penerimaan bahwa mereka dicintai dan didukung tanpa harus menjadi orang lain. Mungkin sekian pesan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Nabila Hanifah dengan NIM akhir 146. Saya Nazwa Parmita dengan NIM akhir 039. Saya Kaila Latifah dengan NIM akhir 134. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.